Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas respon teman-teman. 21 partisipan sudah mulai bergabung, tinggal beberapa yang belum join. Saya ingatkan untuk presensi di Vklas terlebih dahulu ya. Silakan sambil menunggu teman-temannya yang sudah bisa masuk Vklas segera presensi di Vklas. Mumpung koneksinya masih oke, mumpung tidak ada kendala seperti pada minggu yang kemarin ya. Jadi silakan sambil menunggu teman-temannya, teman-teman bisa presensi dulu di Vklas. Oke. Nah, sambil menunggu, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberikan kelancaran, kemudian baik itu dalam penyampaiannya, baik dalam koneksinya itu mengalami lancar semuanya, tidak ada kendala ya. Puasanya juga lancar sampai nanti beduk ya, beduk maghrib ya, bukan beduk duhur ya. Sudah gede tidak mungkin puasanya puasa ini ya, beduk ya istilahnya, puasa duhur ya. Oke, jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ya, berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Nah, ada tamu satu ya tadi. Oke, sambil menunggu teman-temannya ya, Ibu mau melaporkan hasil evaluasi, bukan evaluasi ya, hasil dari mengerjakan tugas individu kemarin, tugas kalian yang kemarin ya. Untuk yang akses Google Drive-nya di beberapa sudah ada yang konfirmasi, Bu, sudah saya perbaiki, silakan di ini Bu dicek ya kan. Tapi belum sempat Ibu cek, mohon maaf karena apa namanya? Waktu sudah larut, jadi insya Allah hari ini atau besok nanti akan Ibu cek kembali secara keseluruhan, karena ada beberapa yang belum mengumpulkan juga ya, dari total yang ada itu ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, untuk kelas ini kemarin saya menemukan ada beberapa teman-teman itu yang mengumpulkannya double-double ya. Jadi saya kaget, mahasiswa saya totalnya itu hanya 29 ya untuk kelas ini. Kok bisa sampai 32 itu dari mana ya? Yang tiganya itu dari mana? Nah, setelah saya cek ternyata ada beberapa teman yang mengumpulkannya itu double-double. Kayak Gulam itu kalau tidak salah itu sampai 3 atau berapa itu double-double. Nah, untuk secara keseluruhan yang belum saya cek kembali itu punyanya Jono, Ainur, Titi, Amin, Putri, dan Nafisatul dan Erinaldi, Yoga Erinaldi. Itu belum saya cek kembali ya. Insya Allah hari ini atau besok saya cek pekerjaan kalian. Untuk hasilnya alhamdulillah sudah baik ya, cukup baik ya rata-rata. Kalau dibagi misalnya total keseluruhan itu ya sekitar 76 ya, rata-rata 76 nilainya. Ada juga yang dapatkan nilai yang baik untuk Safa, Noval, ya Anil itu baik juga, Siti, Fathur itu nilainya baik ya di atas 80. Ada yang 80 pas, selebihnya itu bervariasi mulai dari 70 sampai ke nilai 78. Saya komentari untuk kesalahan ya, kesalahan secara garis besar itu pada penggunaan kata berimbuhan. Nah, kalian itu masih belum jeli ya kemarin ketika menggunakan kata berimbuhan. Kita ulas sebentar karena itu secara tidak langsung kita akan membahas ke soal UTS-nya. Kemarin kan udah ada yang tanya, Bu, soal UTS-nya bagaimana? Soal UTS-nya itu ya kita mulai dari pertemuan yang pertama itu, mulai dari sejarah perkembangan, kemudian ada fungsi juga, kedudukan dan fungsi, ada ragam bahasa, kemudian ejaan sampai ini nanti ke diksi. Diksinya tidak secara keseluruhan, hanya beberapa saja. Karena diksi itu tidak mungkin habis dalam satu kali pertemuan. Kita butuh 2 kali pertemuan untuk membahas mengenai diksi. Ya, jadi yang sudah join hari ini saya umumkan, Ibu umumkan soal UTS-nya itu mulai dari pertemuan pertama sampai ini nanti yang terakhir. Ya, bentuk soalnya bagaimana, Bu? Bentuk soalnya sama seperti tugas kelompok, tugas individu kalian. Ya, kita menganalisis teks. Nah, rata-rata itu ya tadi kesalahannya itu pada penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan dengan preposisi itu berbeda. Misalnya di situ ada kata difitnah, penulisannya saya pisah ya. Padahal difitnah itu kan bukan preposisi atau bukan kata depan, melainkan
kata berimbuhan. Kalau berimbuhan itu penulisannya dirangkai. Ya, untuk yang saya koreksi di awal-awal itu saya memberikan catatannya itu lengkap ya, dalam artian mulai dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Tapi karena banyak sekali akhirnya saya secara akumulasi saja. Jadi secara keseluruhan saya tulis saja kesalahan teman-teman itu di sini, 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 dan sini. Nah, kemudian untuk judul ya, judul buku, majalah, artikel, koran, nah itu semuanya menggunakan huruf cetak miring atau huruf miring. Tidak usah didobel dengan terus dimiringke jadi dikasih tanda petik, kadang ada yang seperti itu. Kemudian sudah ada yang tulisannya sudah benar, malah di revisi, akhirnya menjadi salah. Contohnya, di situ kan ada kata misalnya hanya ada kata untuk ya, untuk di tengah-tengah. Kok U-nya menggunakan huruf kapital. Nah, itu kan keliru. Selanjutnya, di kelas ini atau kelas yang lain ya, itu saya menemukan ada satu mahasiswa laki-laki yang mengumpulkan tugasnya itu berupa soalnya atau teksnya. Jadi hasil analisisnya tidak ada sama sekali. Jadi hanya yang soalnya aja dikumpul ketok. Nah, itu kan juga apa istilahnya tidak cermat ya, tidak teliti ketika mengumpulkan. Akhirnya saya kasih catatan ya tidak saya nilai karena apa? Itu hanya soalnya, tidak ada hasil analisis dan perbaikannya seperti itu ya. Jadi rata-rata teman-teman itu masih belum jeli, belum tepat dalam penggunaan kata berimbuhan, preposisi, judul, huruf kapital. Tanda baca itu beberapa saja. Kemudian ada penggunaan konjungsi atau kata hubung ya, kata penghubung. Nah, itu beberapa juga ada yang sadar dan yang tidak. Tidak ada konjungsi itu akan tapi, itu kan tidak ada. Nah, yang sadar langsung mudeng akan tetapi. Kemudian sedangkan ya, konjungsi sedangkan itu tidak antar ini, dia dalam antar klausa, menghubungkan dua klausa kalau sedangkan. Jadi tidak boleh titik dulu misalnya ya, bukan Mbak Titi Arifatin ya. Misalnya ya, hari ini turun hujan, titik. Sedangkan apa? Itu tidak, yang boleh dilanjutkan. Nah, itu beberapa yang masih belum sadar. Kemudian untuk akronim ya. Di soal saya memang di situ ada kata akronim ya. Akronim itu kan singkatan tetapi menggabungkan kata ya. Jadi akronimnya tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, untuk akronim itu kan misalnya di situ ada UNPAD ya, Universitas Pajajaran. Nah, penulisannya apakah betul menggunakan huruf kapital semua? Itu kan keliru. Yang betul hanya huruf U-nya saja. Nah, itu beberapa ketidakcermatan dan ketelitian teman-teman dalam menganalisis. Tapi secara keseluruhan sudah baik, meskipun ada di kelas yang lain ya, di kelas yang lain itu super parah menurut saya ya, karena yang dapat nilai kurang itu ada beberapa. Itu karena kesalahannya itu sangat fatal, ya, sangat fatal. Hampir keseluruhannya itu keliru. Dia menganalisisnya hanya asal. Nah, seperti yang Ibu ungkapkan kemarin, ya, ketika ada pertanyaan seputar tugas itu tidak usah malu menanyakannya di grup, ya, tidak usah japri. Karena kalau japri kan terlalu banyak, kadang ketumpuk-tumpuk, akhirnya apa? Tidak saya baca, karena saking akeh numpuk kan, kadang kelewat. Kalaupun udah saya baca, alhamdulillah ada bunyi WA lagi, akhirnya apa? Ketutup lagi. Jadi lebih enak itu langsung ke grup. Nah, oke ya. Jadi itu ulasan berkaitan dengan tugas individu kalian. Semoga nanti ketika UTS hasilnya itu baik, ya, mendapatkan nilai ya paling tidak minimal ya 80 ya. Meskipun kalian nilai 70 itu sudah dapat B ya, tapi B-nya itu kan kurus ya. Nah, kalau bisa B-nya itu yang gendut, yang gemuk lah. Oke ya. Jadi belajar yang rajin untuk UTS pada pertemuan selanjutnya. Oke ya, pertemuan ke-8. Nah, sekarang pertemuan ke-7 kita akan bahas materi berkaitan dengan diksi. Oke, yang baru join silakan absensi di kelas dulu. Yang sudah presensi di kelas silakan nanti apa namanya kalau ada kesulitan silakan menghubungi lewat grup. Sepertinya hari ini sudah lancar ya, tidak seperti minggu yang lalu. Oke, sudah 27, berarti kurang 2 yang belum hadir. Saya mulai dulu dengan share screen. Silakan teman-teman mempersiapkan alat tulisnya atau PPT dari teman-teman yang sudah
unduh kemarin. Mohon maaf agak batuk ya. Udah terlihat PPT saya di monitor kalian masing-masing? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Terima Bu. kasih. Ya, oke ya. Nah, untuk materi diksi itu ada di sini ada 5 ya, ada 5 sub ya, subbab. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama berkaitan dengan pengertian diksi itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri-cirinya, kemudian ada makna dan jenis. Selanjutnya ada perubahan makna dan yang terakhir adalah pendayagunaan diksi atau pemakaian diksi yang terakhir. Jadi yang terakhir itu kita praktik ya, praktik menyusun paragraf ya kan dengan diksi yang tepat. Nah, untuk mengetahui itu semua kita harus paham dulu berkaitan dengan 3 ini ya, 4 inilah ya, 4 ini. Oke. Nah, sekarang kita akan awali di yang pertama ya kan. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengertian diksi, saya punya contoh ya. Nih, yang pertama, bukan pertama, hanya satu ya. Di sini ada nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Oke, sekilas kalau kita pelajari atau kita baca, kita lihat kalimat ini tidak ada yang keliru. Sekilas ya, tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah. Ada subjeknya, ibaratnya ya, ada predikatnya, ada objeknya, misalnya seperti itu. Jadi salah satu syarat disebut sebagai kalimat itu paling tidak ada subjek dan predikatnya. Sekilas tidak ada yang keliru. Tapi kalau kita analisis lagi, kita lihat kembali, kita baca kembali. Di sini kalimat ini itu terjadi penghamburan atau boros kata. Nah, ya, ada boros kata. Boros katanya di mana? Ada yang bisa menemukan? Di nama. Di nama. Oke, Oke. nama ya. Oke, menurut Mbak Anis yang pertama borosnya itu penggunaan nama. Selanjutnya Itu. oke, ya. Berikutnya? Ada enggak? Yang lebih ringkas lagi nanti akhirnya. Masih boros ini. Klik to add Tito. Gadis. Apa? Yang Yang mengenakan, oke, yang mengenakan kerudung putih, ya. Jadi boros yang pertama itu ada nama ya. Di sini udah merujuk ke Fatimah. Fatimah pasti berkaitan dengan nama. Nama siapa ya? Nama gadis. Tidak mungkin Fatimah itu laki-laki, kan tidak mungkin ya. Nah, selanjutnya yang ada kata tadi itu. Ini kayak nunjuk ke Fatimah, gadis itu loh. Nah, tidak usah ditunjuk itu saja kalau kita fokus ke kerudung putihnya, itu udah jelas. Ya kan? Kebetulan misalnya dalam satu ruangan, di situ yang pakai kerudung putih itu hanya satu orang, maka tidak usah ada kata penunjuknya itu. Itu terjadi pemborosan. Nah, kemudian tadi mengenakan kerudung putih. Nah, ini biar lebih ringkas, kita kan bisa menggunakan kata berimbuhan yang bermakna mengenakan atau memakai. Nah, imbuhan apa yang bermakna memakai? Imbuhannya apa? Yang bermakna memakai. Iya, tepat sekali. Berarti ya, ya. Jadi pembetulannya bagaimana? Gadis yang berkerudung putih Fatimah. Masih gadis yang berkerudung putih? Gadis berkerudung putih itu. Nah, gadis berkerudung putih itu Fatimah seperti ini. Fatimah langsung. Oh, Fatimah langsung, oke ya. Iya, jadi cukup pembetulannya seperti ini. Gadis berkerudung putih Fatimah. Ya. Atau ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ini kira-kira sudah tepat belum? Gadis berkerudung putih Fatimah. Atau tadi masih tetap ini, gadis berkerudung putih itu Fatimah. Lebih tepatan yang mana kira-kira? Lebih fokus yang ke bawah ini ya. Ya. Kalau saya beri nomor berarti yang nomor 2 ya, yang lebih tepat ya.
Ya, gadis berkerudung putih itu Fatimah. Nah, ini yang namanya diksi. Ya, jadi kalau ketika kalian nanti menyusun karya ilmiah, itu diksi harus diperhatikan. Kita tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan, yang bermakna sama. Contohnya ini tadi, mengenakan kerudung putih. Itu kan terlalu boros kata ya. Ada yang lebih tepat lagi yang tadi menggunakan kata berimbuhan yang menyatakan itu memakai, bermakna memakai. Misalnya tadi dengan jadi gadis berkerudung putih itu Fatimah. Ini lebih simpel. Tidak ada penghamburan, tidak ada pemborosan dari kata atau penggunaan kata. Nah, sama halnya ketika kalian nulis. Sedangkan ketika nulis kalian kayak gini ya, misalnya disuruh membuat sambutan ya. Nah, kita lihat yang ini. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Pernah kalian mendengarkan ada seseorang memberikan sambutan seperti ini? Pernah. Pernah ya? Bapak 2, ibu 2. Bapak 2, ibu 2. Saking ini ya tidak ada persiapan, ngomongnya apa adanya, disingkat dan dibaca bapak 2, ibu 2. Oke ya. Nah, kita kan sering ya, sering mendengar atau pernah lah ya mendengar seseorang memberikan sambutan itu para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Nah, kalau kita cermati, di sini kan juga terjadi penghamburan kata atau boros kata. Ya, para itu sendiri kan sudah bermakna Banyak. ya kan. Pengulangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga sudah bermakna banyak. Sekalian itu kan menyatakan keseluruhan, itu juga menyatakan banyak kan. Nah, jadi di sini ada boros kata. Ya, misalnya ini kalimat awalnya misalnya para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Nah, oke, ini kan terjadi penghamburan kata. Cukup pembetulannya adalah apa? Pembetulannya? Pembetulannya bagaimana? Para bapak, ibu, dan saudara dipersilahkan berdiri. Iya, saudara dipersilakan berdiri. Berdiri ya. Oke. Yang baku itu bukan persilahkan, tidak menggunakan H ya. Yang baku itu persilahkan. Ingat-ingat. Dan yang paling sering kita jumpai kadang ada kata-kata ini ya. Waktu dan tempat. Nah, Dipersilahkan. Dipersilakan. Nah, ini juga ini nanti nyebrang ke penggunaan kalimat efektif ya nanti ya, karena diksi itu berkaitan dengan kalimat efektif ya. Kita nyebrang sedikit lah, nyerempet sidik. Nah, waktu dan tempat dipersilakan. Ini juga tidak logis. Kalau seperti ini kan yang dipersilakan itu siapa? Waktu dan tempat. Padahal yang dipersilakan itu bukan waktu sama tempatnya ya, tapi ke orangnya atau hadirinnya atau para pesertanya. Jadi ini juga keliru. Sadar atau tidak, kadang kita pernah mengucapkan seperti ini ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Wah, salah total itu ya. Jadi bukan waktu dan tempat tapi kepadanya kami persilakan atau kepadanya dipersilakan. Pembetulannya biasanya seperti itu. Nah, ini yang namanya atau ini yang berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Nah, dari beberapa contoh yang telah kita bahas, diksi itu intinya ini ya. Oke, intinya adalah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Intinya tuh ini. Ini inti dari diksi. Pilihan kata dan penggunaan kata yang tepat untuk mewakili gagasan atau pikiran yang ada dalam benak kita. Kita lontarkan bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk ucapan. Itu yang namanya diksi, pilihan kata. Jadi pandai-pandailah ketika kalian memilih kata. Nah, diksi antara menulis karya ilmiah dengan diksi menyusun sastra itu berbeda. Kalau menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan diksi yang tepat.
ya kan? Diksinya tepat, kemudian baku semacam itu. To the point. Nah, kalau yang dalam karya sastra itu berbeda, sebaliknya. Diksinya itu dia menggunakan bahasa yang justru malah bahasa yang sifatnya itu penghamburan kata, menghamburkan kata, berlebihan. Itu untuk sastra. Jadi harus tepat penggunaan diksinya, mau menggunakan atau mau membuat karya sastra ataukah membuat karya ilmiah, itu terjadi perbedaan. Nah, itu berkaitan dengan diksinya. Ya. Ini ada beberapa yang tampak ngantuk-ngantuk ya tadi. Oke. Nah, ya. Selanjutnya. Aman. Oh ya, oke ya, aman ya. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri dari diksi ya. Nah, ciri dari diksi ini saya rangkum dari beberapa pendapat, dari beberapa, ada yang dari artikel, ada yang dari buku ya. Ciri diksi itu ada 3. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan, mencari dari referensi yang lain. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasannya. Jadi sama seperti yang tadi, ya kan? Sama dengan pengertian tadi, tepat dalam mengungkapkan gagasan atau hal yang akan diucapkan, diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan pembendaraan kata yang dimiliki masyarakat bahasa dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Itu ciri dari diksi. Ya, berkaitan dengan ketiga hal ini, mampu menyampaikan gagasannya, kemudian ini tadi berkaitan dengan nilai rasa sesuai dengan situasinya. Kalau itu situasi formal, maka kita menggunakan bahasa yang formal juga, baku, jelas, bisa dipahami. Tapi kalau itu dalam situasi yang santai, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang ragam, santai juga. Itu namanya situasinya, berkaitan dengan nuansa makna. Nuansa makna itu ya kadang ketika kita berbicara itu kan dengan teman itu bisa sambil berkias ya, dalam artian mengucapkan atau mengatakan sesuatu itu tidak langsung to the point dengan kiasan. Nah, itu yang namanya berkaitan dengan nuansa makna. Dan yang ketiga itu dengan kita pandai menggunakan diksi itu mampu memberdayakan kekayaan kosakata dalam suatu masyarakat. Nah, ini ciri-ciri dari diksi. Nah, mungkin yang lain nanti bisa menambahi berdasarkan referensi yang lain itu akan menemukan beberapa perbedaan, nanti bisa dikemukakan. Oke. Bisa saya lanjut untuk yang berikutnya? Bisa? Bisa. Bu. Ya. Nah, berkaitan dengan makna dan jenis ya, makna dan jenis diksi. Saya ambil pendapatnya dari Hair ya di sini ya. Hair menyimpulkan untuk makna dan jenis itu dibagi menjadi 2 ya. Kalau berdasarkan makna ya, makna itu nanti berkaitan dengan makna denotasi, konotasi, leksikal dan gramatikal. Sedangkan untuk jenisnya nanti berbeda. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama makna denotasi dan konotasi. Oke. Nah, ini denotasi konotasi ini itu berkaitan dengan jenis teks yang akan kalian produksi nanti. Kalau teks kalian itu berupa sastra, maka pilihan kata yang paling menonjol atau sering muncul itu menggunakan makna konotasi. Itu untuk memproduksi sastra. Ya, contohnya puisi, contohnya cerpen. Apakah kalian pernah menemukan puisi itu bahasanya baku? Kan tidak. Bahasanya formal? Kan tidak. Pasti dia bahasanya mengandung kiasan atau makna makna sampingan. Sama-sama mendengar kata bunga. Saya ambil yang gampang saja. Yang sering kalian dengar. Bunga. Kalau bunga ini kan bisa bermakna kembang ya. Kita lihat dulu konteksnya. Kalau dia ini dalam sebuah puisi atau dalam sebuah cerpen, bunga desa. Maka bunga di sini bukan berarti bunga yang bisa kalian petik, yang harum wangi harum baunya, kemudian
warnanya cantik, indah, bukan bunga yang seperti itu, ya kan? Bunga yang ditanam bukan itu, tetapi bunga desa di sini itu bermakna gadis pujaan atau gadis yang paling cantik. Nah, itu dalam penyusunan sastra. Tetapi kalau dalam penyusunan karya tulis, ya karya tulis ilmiah, bunga di sini tidak boleh kalian menyebutkan bunga desa itu mekar, kan aneh ya kan. Jadi bunga di sini adalah bunga yang bermakna sebenarnya atau bermakna denotasi. Oke ya. Kemudian nanti ada makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, kita akan perjelas yang pertama dulu berkaitan dengan makna denotasi dan makna konotasi. Oke. Nah, di sini ada 5 buah contoh ya. Tadi meskipun sudah pernah saya singgung ya, ada 5 buah contoh. Kalau kita cermati, ini kan materi waktu SMP sudah pernah, SMA juga sudah pernah ya. Kalau kita cermati, contoh yang pertama, angin pantai menyapu wajahku. Ini makna denotasi ataukah makna konotasi? Makna konotasi. Konotasi. Gampang Konotasi. ya. Ya, beberapa suara lah, ada laki-laki dan perempuan menyebutkan ini adalah makna konotasi. Jelas sekali ya. Tidak mungkin angin itu bisa nyapu ya. Kalau kita mendengar kata sapu, menyapu, itu kan suatu kegiatan ya. Kegiatan membersihkan lantai. Itu definisi dari menyapu itu sendiri ya kan. Menggunakan alat, ya alatnya itu ya terbuat dari ijuk bisa, atau sapu lidi bisa, atau terbuat dari apa itu sabut kelapa, itu yang namanya sapu ya kan. Kan tidak mungkin wajah kalian itu disapu dengan alat sapu itu, kan tidak. Nah, itu bukan makna yang sebenarnya. Ini mengandung makna kias. Nah, kemudian yang kedua, badai topan juga tanpa belas kasihan menghantam usaha kios buku tubuh. Ini juga termasuk makna Konotasi. Konotasi. ya, konotasi. Nah, kalau yang ketiga, Ardi memesan kopi pahit di kedai pamanku. Kopi pahit di sini? Denotasi. Ya, Denotasi. denotasi. Ya, kecuali kalau kisah cintaku berakhir dengan kepahitan. Nah, itu bukan denotasi ya, tapi konotasi. Kayak, Bu, pagi-pagi sudah curhat. Oh, bukan curhat itu ya. Kenyataan. Wah, tidak lah. Cinta saya tuh oh, novel. Iya benar, novel itu ya mungkin ya. Gusti Ya Allah Gusti, ya novel kena terus. Nah, kok enggak kena yang Himam, mana ini Himam? Biasanya kok melu nyeletuk ya Himam ya. Ini tumben Himamnya pendiam ya. Oke ya. Jadi pendiam. Oke ya, nanti terlihat taringnya habis ini ya. Yang keempat, Partai Demokrasi Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPR. Ini juga termasuk makna konotasi atau konotatif ya, sama. Kemudian yang terakhir, bunga yang kutanam telah bersemi. Nah, ini Denotasi. denotasi. Ya, gampang ya untuk makna dari konotasi dan denotasi. Jadi diingat-ingat, denotasi itu untuk penyusunan karya ilmiah, sedangkan konotasi itu lebih ke memproduksi atau membuat karya sastra. Ya. Nah, kalau ini sih tidak perlu saya jelaskan, kalian sudah tahu ya di sini berkaitan dengan makna denotasi ya. Makna denotasi menurut Jaya Sudarma itu adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan, konsep dengan dunia nyata. Contohnya, oke, ini apa namanya? Jurnal, buku ya, buku tulis ya. Nah, buku gelati, oke, nggak usah nyebut merek ya. Itu merek Mbak, oke ya. Disensor aja. Ini buku ya, ini kan buku. Nah, di sini kalau denotatif itu adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia nyata. Ini buku ini kalau kita definisikan itu kan bisa bermakna apa sih buku itu? Terdiri atas lembaran kertas terbuat dari sari kayu ya kalau nggak salah ya buku itu ya. Nah, lembaran-lembaran seperti ini biasanya berwarna putih. Nah, itu yang namanya antara konsep dengan dunia kenyataan itu sama. Ya kan? Ini sama artinya. Tidak mungkin tadi menyebutkan buku tapi kok kalimatnya
Andi kutu buku. Nah, kalau kita sesuaikan dengan antara konsep dengan dunia nyata itu kan tidak sinkron atau tidak berkaitan. Nah, itu bukan makna denotasi. Makna denotasi itu antara konsep dengan dunia nyata itu sama. Nah, kemudian di sini makna denotasi itu juga memiliki makna yang sebenarnya. Ini biasa kita menyebutnya ya. Sesuai dengan kenyataannya bisa dilihat tidak mengandung makna tersembunyi. Nah, kalau yang konotasi atau konotatif itu sebaliknya. Di sini sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan oleh pembicaraan dan pendengar atau pembaca. Jadi memiliki nilai rasa, itu yang namanya konotasi. Nilai rasa itu bisa nilai rasa yang bersifat positif, bisa juga nilai rasa yang bersifat negatif. Memiliki makna tambahan atau makna sampingan. Itu yang namanya konotatif. Ya, jadi kebalikan dari denotasi. Berisikan keindahan dalam makna konotasi. Ya, ini gampang sekali pembahasannya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke ini. Sebelum kita lanjut ke makna leksikal dan gramatikal, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke. Kuwi nang sandeng. Kuwi Kuwi lho sandeng kompor. Kompor. Nah, silakan yang mau tanya atau sudah paham? Gampang kok ini ya. Tidak ada kesulitan ya. Anil, bisa dipahami Nil? Oke, Bu, insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, taruh di absen mendorong ngantuk ya. Oke, sudah mandi kan pagi ini semuanya? Belum. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sudah. Aduh ya Sudah, Bu. Allah. Himam sudah ya Mam ya? Himam wes Saya Sudah, semangat sudah. menjawab ini karena saya Iya. belum. Oh iya, Himam udah rapi, Anil udah rapi, beberapa rapi. Nah ini ya, Noval yang belum mandi ya. Pantesan tadi ketika pembelajaran kok kayak angop-angop wae ya, nguap terus ya. Oke, meskipun di rumah, tetapi tetap ya kebersihan itu sebagian dari iman, nah ya kan? Tahu kan maknanya ya. Dan selain itu juga kebersihan itu mampu menimbulkan apa ya? Kalau kita sudah mandi fresh, pikiran fresh, maka nyaman ketika melaksanakan suatu aktivitas. Tidak ada rasa-rasa, tidak ada males, tidak ada pegel-pegel di badan ya. Jadi pagi hari itu ya mandi dulu sebelum memulai aktivitas ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan saya lanjut ke makna ini aja. Ini gampang sekali ya. Makna leksikal dan makna gramatikal. Ini sering saya singgung pada pertemuan kemarin berkaitan dengan ejaan, itu ada makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal itu kemarin makna kata yang sesuai dengan kamus ya, bahasa gampangnya seperti itu. Ya, sedangkan makna gramatikal itu dia bermakna jika melekat dengan kata dasar atau dengan kata yang lain. Itu namanya makna leksikal dan gramatikal. Nah, untuk diksi berkaitan dengan makna tadi itu ada saya bagi. Kalau makna leksikal itu ada 5 jenis, sedangkan makna gramatikal itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama adalah makna leksikal yang kita sebut dengan sinonim. Ya kan, name. Ya, ini kan dari name. Name itu artinya adalah nama, ya kan? What's your name? Siapa nama kalian? Ya kan, misalnya Anil, ya kan. Nah, sinonim ini juga name ini tadi bermakna adalah nama. Jadi nama yang bagaimana? Nah, ada sinonim, ada antonim, ada homonim, homofon, homograf, hipernim, dan hiponim. Kemudian ada polisemi. Nah, sekarang gantian teman-teman untuk menjelaskan kelima jenis makna leksikal ini. Apa itu sinonim, antonim, polisemi? Silakan kalian temukan definisi atau hakikat dari kelima jenis makna ini. Boleh dari mana saja referensinya. Kalau kalian punya buku Abdul Khair ya bisa itu dicek ya. Itu ada di situ lengkap. Bukunya berjudul Morfologi kalau tidak salah, Morfologi Bahasa Indonesia.
Oke, silakan di cross check terlebih dahulu berkaitan dengan kelima makna ini. Nanti saya akan tanya apa itu sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Silakan. Ada kelima ini. Sudah absen semua ya? Sudah. Sudah, saya cek ya, silakan. Kalian cari. Nah, sambil saya ngecek presensi kalian. Kelas. Rika, Nova, Gulam, Safa. Ahmad Mujiono sudah ada? Muhammad Nurul Mujiono ada apa belum? Muji, Jono, belum ada. Ini berapa total yang sudah? Mujiono belum ada. Aulia, Fahrinida ada enggak? Wonten Bu, nembe proses. Proses ya, saya bantu sekalian ya. Oke. Holil, ada Holil? Holil belum ada ya. Ya, dua saja yang belum masuk, Holil sama Mujiono. Oke, sudah menemukan? Sudah Bu, silakan. Ya. Sudah, oke. Siapa yang mau menjelaskan semua Bu. atau salah satu? Saya. Saya Bu, saya. Mbak Rika. Sinonim Bu. Saya. Rika dulu ya. Rika, nanti Bang Roma marah kalau Rika nggak ditunjuk ya. Rika. Kelihatan banget sih Bu usianya, tontonannya Roma Irama ya. Oke, Rik, silakan Rik. Yang mana Rik? Pengertian sinonim ya Bu. Sinonim, silakan. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Memiliki kata. Sinonim disebut juga pada kata. Padanan kata. Atau arti yang sama. Memiliki yang makna atau arti yang sama. Contohnya? Contohnya, rajin, giat, bohong, dusta. Bohong, dusta. Cantik? Sinonimnya? Hei, cantik kok jelek? Ayo. Cantik apa kalau cantik? Cantik. Indah. Cantik, indah. Ya, jelita itu bisa ya. Kalau cantik jelek itu namanya bukan sinonim ya nanti ya. Oke, jadi antonim. Pinter ya. Antonim tepat sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Rika. Ya, sinonim itu berupa padanan kata ya yang memiliki makna hampir sama. Bukan makna yang sama, hampir sama. Ya. Kalau makna sama kan berarti jiplek sih. Ya kan, tapi kalau hampir sama itu kan nyerempet. Contohnya tadi misalnya pandai, ya kan, pandai itu memiliki makna yang hampir sama dengan kata yang lain. Misalnya ada cerdik, ada apalagi pintar, ya kan, itu sinonim dari pandai. Jadi sinonim itu adalah padanan kata atau memiliki kata yang memiliki makna hampir sama. Oke, Indana dulu. Ya, silakan Indana. Habis itu Siti ya. Habis Indana Siti. Silakan In. Saya. Kose ya. Saya Indana. Bu. Ya, Mbak Indana. Apa Mbak In? Pilih yang mana? In. Mbak In? Lagi nyari tempat yang bagus kayaknya. Ya, silakan In.
In, dengar suara saya enggak, In? Halo? In. Nampaknya terputus ya, Mbak In ya. Ini siapa dulu? Mbak Siti aja dulu ya. Mbak Indana belum terdengar suaranya. Mbak Siti dulu boleh, silakan. Mau menjelaskan yang poin ketiga. Oke, suka yang banyak ini ya, tiga-tiganya. Ya, silakan. Karena persiapannya itu. Oke, persiapannya itu. Monggo. Oke. Homonim. Homonim dulu adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau tulisannya. Oke. Kalau homofon, lafalnya sama. Lafalnya sama. Ya, lafalnya yang sama. Kalau homograf itu yang sama adalah ejaannya. Ejaan ya? Ya. Ejaan. Ejaan dan lafal sama apa beda ya? Udah, kita lihat dulu. Bentar. Mbak Siti diaktifkan dulu ya mikrofonnya ya. Saya mau tanya, Ibu mau tanya. Tadi homonim, homofon, dan homograf. Homonim itu yang sama adalah maknanya ya? Nah, makna? Iya, makna. Makna. Contohnya apa? Kayak, sebentar Bu. Maknanya yang sama. Iya. Homonim. Nem, homo. Ya. Kalau sebentar. Oke, Indana dulu sambil menunggu Mbak Siti. Indana, sudah tersambung Mbak In? Ada yang bisa mendengar Indana enggak? Mikrofonnya udah nyala ya Mbak In? Sudah, tapi kok enggak terdengar? Ada yang bisa? Sedang In. Ojo ngewangi ibu masak, buka ijenku. Sarapan. Enggak terdengar In. Aduh, gimana ini In? Yang lain bisa mendengar Indana apa enggak? Iya. Enggak ya. Waduh, sayang sekali In. Oke, nanti ya In ya. Kayaknya kendala di mikrofonnya ya. Coba nanti cari headset dulu ya In ya. Biar nanti bisa nyambung terdengar suaranya. Oke ya. Nanti dulu ya In ya. Oke, ke Mbak Anis. Mbak Anis. Saya punya kata dulu ya. Nah, saya punya kata. Angko saya punya contoh aja. Yang gampang wae ya, gampang wae. Saya Andik. Gampang wae, Ding. Tahu. Andik sudah mengetahui ya harusnya ya. Andik sudah tahu masalah itu. Sama yang kedua, Siti suka makan tahu goreng ketika berbuka puasa. Oke. Ini ada tahu sama ya. Ini juga ada tahu. Ini homonim, homograf, homofon. Yang Homonim. Yang Andik suka tahu itu keduanya homonim, Bu. Keduanya homonim. Oke, berarti homonim itu yang sama apanya? Lafal dan ejaannya. Lafal dan ejaannya maknanya beda ya, walaupun ketika menyebutkan kata tahu di sini kan sebenarnya kan bilang tahu ya, sebenarnya kan pakai kata tahu. Oke, berarti yang sama itu lafal dan ejaannya. Lafal dan tulisannya itu sama. Ya, itu homonim. Kalau yang ini apa iki kira-kira? Ntar. Novel sedang
Bakunya itu ini ya, bakunya ya. Nah, kalau ini homo apa lagi kalau ini? Noval sedang memperbaiki genting. Anil sedang menghadapi masalah yang genting. Apa ini? Homonim juga. Homonim juga. Alfia, Iya, Bu. aku ditunjuk. Kaget ya. Ya, homofon. Apa? Kalau homofon kita mengingatnya gampang aja. Homo itu kan sama ya, fon. Fon kan berarti bunyi, berarti bunyinya yang sama, bunyi yang sama. Ya kan? Nah, kemudian kalau homograf berarti tulisannya yang sama. Tulisan sama, tapi mananya berbeda. Ini apa ini? Siapa mau Alfi? Yang Noval sama Anil ini maksudnya homonim, homofon, homograf? Homograf, Bu. Homonim. Homonim, wah, langsung homograf, langsung homonim. Oke, kita tunggu penjelasan sama Mbak Siti dulu. Nanti kita cek dulu, Mbak Sit. Tadi homonim apa, Mbak Sit? Yang lain bisa menulis biar punya catatan, agar punya catatan. Silakan. Mbak Siti ngasih informasi yang benar ya. Kalau enggak nanti menyesatkan teman satu kelas. Iya, Bu. Silakan, Mbak Sit. Homonim Homonim. itu makna, memiliki makna. Sebentar, Bu. Ragu ya. Kamu jangan meragu. Soalnya tadi dapat apa sih? Dapat rujukan dari Wikipedia ternyata salah. Nah, saya ingatkan untuk teman-teman semua. Kan bolak-balik udah dibilangin ya. Kalau Oke. mencari referensi jangan dari Wikipedia. Diingat-ingat. Nanti jangan sampai kalian ketika menyusun karya tulis, entah itu makalah atau skripsi, belakangnya ada sumbernya Wikipedia. Wow, kalau misalnya pembimbingnya saya tak coret langsung. Karena apa? Tidak valid di Wikipedia. Yang valid itu seringnya itu artikel buku itu pun maksimal rujukan yang kalian gunakan itu ya sekitar maksimal 5-8 tahun. Skripsinya tahun 2000 Seneng kayak itu ngenekin dari rujukannya itu 1998. Wah, kuno banget itu ya. Ini ya. Pokoknya. Ya, silakan Mbak Siti. Jadi, Sinonim dan lain-lain. Homonim. Jadi homonim, ngerti. homonim itu memiliki perbedaan makna dengan ejaan yang sama atau memiliki kata yang sama, adalah kata yang sama, lafal dan ejaannya. Jadi maknanya berbeda tapi ejaannya sama. Seperti genting itu Maknanya biasa digunakan atap rumah, buat atap rumah. Ejaannya sama. Oke. Kemudian Maknanya berbeda tetapi sama. maknanya berbeda tetapi ejaannya itu sama ya, pengucapannya sama gitu ya, pengucapannya sama. Oke. Kemudian kalau homofon dulu, homofon. Homofon adalah kata yang sama pengucapannya dengan kata lain tetapi berbeda ejaannya dan maknanya. Jadi contohnya itu kayak rock yang digunakan untuk pakaian itu Bu dengan rock aliran musik. Oh. Iya. Rock ini dengan yang rock ini ya. Mungkin ada Bang sama ini ya. BAN. Nah, kayak
Bang. Pengucapannya sama ya, tetapi tulisan dan makna beda. Itu Beda. homo homofon ya. Diingat-ingat, fon itu bunyi ya. Ada fonologi, ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Berarti kalau rock itu kan bacanya sama ya. Tapi kalau ditulis ternyata tulisannya beda, maknanya beda. Itu namanya homofon. Nah, sekarang yang homograf Homograf itu yang sama penulisannya namun cara baca dan maknanya berbeda. Tulisannya sama namun makna dan cara bacanya berbeda. Pelafalannya berbeda. contohnya? Contohnya apel dengan apel. Contohnya Mbak Sid? Apel dengan apel. Oh ini. Ini E-nya yang dibaca E sama E ya. Ya. Apel kan tulisannya sama tetapi makna dan pelafalannya itu berbeda. Nah, itu yang namanya homograf atau lebih gampangnya kalau homograf itu yang tulisannya sama, makna sama pelafalannya beda. Homofon bunyinya sama tetapi artinya itu beda dan tulisannya beda ya. Kalau yang homonim tulisannya sama, pengucapannya sama tetapi maknanya yang berbeda. Oke ya. Mbak Indana sudah bisa enggak ya ini? Mbak In? Wah, belum bisa. Oh, sudah bisa. Coba ulangiin. Halo In? Oh, masih belum bisa ya In ya? Oh, oke ya. Mohon maaf ya In, nanti ya In ya. Nggak bisa lagi In. Oke, sopo sing raise hand banyak banget nih ya. Tadi ntar. Mbak Alfi dulu, Mbak Alfi. Iya, Ya, silakan Mbak Bu. Alfi. Yang mana Mbak? Polisemi, biar Polisemi. Ya, nyambung poli. sama Mbak Titin. Nah, silakan. Polisemi itu bermakna bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Jika PBI. PBI. Atau lebih gampangnya satu kata memiliki Banyak makna. makna. Ya. Contohnya apa? Ini penyebab munculnya polisemi dulu ya. Oh, dikasih penyebabnya. Ya, silakan. Karena satu, pergeseran pemakaian. 2, spesialisasi dalam lingkungan sosial. Ya. 3, bahasa figuratif. 4, penafsiran kembali pasangan homonim. Ya. 5, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing. Contoh polisemi, anak. Dalam KBBI, anak bisa bermakna keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. 3, binatang yang masih kecil. Itu, Bu. Makna lainnya, anak? Anak. Apa? Biar lebih gampang saya kasih contohnya. Contoh yang pertama, kalau tadi definisi anak yang pertama itu kan makhluk hidup yang kecil ya, yang masih kecil ya. Contoh kalimatnya apa? Terserah, Vi. Nggak harus sama dengan yang kamu cari browsing-browsingannya. Contohnya apa? Anak itu telah menjadi artis sejak usianya 6 tahun. Oke. Kemudian, kalau ini kalimatnya, sebentar. Siapa ya jenenge ya mau ya? Himam ya. Alfi dan untuk yang lainnya. Yang pertama, anak itu telah menjadi artis sejak berusia 6 tahun. Ini sama-sama anak tapi bermakna makhluk hidup ya, makhluk hidup yang masih kecil. Kemudian
Di sini yang kedua, Himam sedang menuruni anak tangga. Apakah kalimat 1 dan 2 ini bermakna sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Beda. Kalau makna yang kedua ini anak tangga di sini artinya apa? Apakah anak tonggone? Bangunan, Bu. Bangunan ya. Oke ya. Jadi sama-sama menggunakan kata anak, tetapi jika konteks kalimatnya itu berbeda, maka maknanya pun berbeda. Berarti polisemi itu Berbeda. satu kata, tetapi memiliki banyak makna bergantung pada konteks kalimatnya. Nah, kayak. Oke. Selanjutnya yang belum ini hipernim, Bu, mau hiponim, dan tanya, antonim. Bu. Mau tanya siapa yang mau Izin. tanya? Miftah. Anil. Miftah. Anil. Anil. Nah, Anil, ya, Anil. silakan Nil. Tentang Ya, yang Nil. tadi, Bu, contoh yang kedua, tentang polisemi, contoh yang kedua, Mm, Imam sedang menuruni anak tangga. mm, Saya mencari di internet, mm. polisemi ini harus ada keterkaitan antara, walaupun maknanya berbeda, tapi harus maknanya berkaitan satu sama lain. Bu. Jadi kalau anak tangga dengan anak yang dimaksud manusia yang masih kecil, apakah berhubungan satu sama lain? Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ini saya kembalikan dulu ke Mbak Alfia karena yang menjawab tadi polisemi dan Mbak Alfia, teman kalian Anil menemukan penyebab polisemi itu ada hubungan atau saling keterkaitan. Itu kalimat itu Alfi Iya, Bu. menemukan kalimat itu adanya saling keterkaitan atau memiliki hubungan? Kalau dalam contoh 1 kan anak 6 tahun berarti anak kecil. Terus yang kedua anak tangga. Berarti anak itu berarti yang paling kecil, tangga yang paling kecil. Mungkin gitu, Bu, yang Tangga kayak yang tangga yang paling bawah. Oh, tangga yang paling bawah. Oke, berarti ada kaitannya ya antara Iya. anak-anak yang ini tadi berusia 6 tahun. 6 tahun itu kalau kita analogikan kan bocah cilik ya, anak kecil kan. Nah, sekarang anak tangga itu adalah anak tangga yang Paling berkaitan bawah. dengan bawah dengan kecil itu kan sama-sama memiliki hubungan ya, sama-sama terkait ya, memiliki hubungan sehingga ini kategorinya adalah polisemi. Gitu, Vi. Oke, Iya, gitu. Bu, paham saya. Ya, tadi ada yang mau menambahi sepertinya? Ada suara yang mau menambahi? Ada apa tidak? Tidak ada. Nah, Nil itu tadi penjelasannya Nil dari Mbak Alfia mengenai poin memiliki hubungan atau keterkaitan ya. Ini anak sama anak kecil ya, anak itu yang berusia 6 tahun sama anak tangga itu posisinya atau sama-sama dia itu berada di bawah atau usia rendah, berada di paling bawah, paling rendah. Jadi ini termasuk polisemi. Itu Nil. Bagaimana Nil? Gitu. Ya, ya. Terima kasih Mbak Alfi atas Ya, Bu, penjelasannya dan sama-sama. atas pertanyaan dari Mas Anil. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke 2 yang belum dijelaskan? Tidak? Kalau tidak, siapa yang mau menjawab antonim dan nomor 4? Silakan. Saya nomor 4. Ya, siapa mau? Noval nomor 4. Ya, silakan Val. Anggap Sekarang, terus Bu. Val. Ya, tahun depan ya Val. Oke, siap, Bu. Oke, silakan. Ada hipernim dan hiponim. Hipernim dan hiponim. Hipernim ialah kata atau frase yang mewakilkan banyak kata yang termasuk di dalamnya. Hipernim atau kata umum sanggup juga dikatakan sebagai kata yang mengelompokkan banyak kata. Misal musik di dalamnya kan masih ada musik, aliran musik rock, reggae, jazz, dangdut dan lain sebagainya. Dan juga terus pengertian hiponim ialah kata atau frase yang terdapat di dalam cakupan hipernim, yaitu berarti hiponim itu kayak
cakupan dari tersebut di musik itu alirannya. Reggae. Alirannya. Contoh sekalian. Ya, silakan. Contoh. Saya membeli handphone dengan harga yang sangat mahal. Handphone di sini sebagai hipernim. Terus Ayo. iya. Hipernim itu handphone. Ya, hipernim itu handphone. Yang hiponimnya itu merek, kayak merek loh, entah itu iPhone, iPhone, Xiaomi. Ya, Realme. oke. Ya, Gitu. berarti hiper itu kata umum intinya ya, hipo itu kata khusus ya. Jadi hiponim itu berada di bawah dari hipernim ya. Jadi misalnya handphone itu bisa menjadi hipernim, bisa menjadi hiponim ya, bergantung konteksnya. Kalau misalnya dia menjadi hipernim, maka hiponim dari handphone itu ya merek-merek yang disebutkan tadi ya, ada Apple, ada iPhone, ada Samsung, Xiaomi, dan lain sebagainya. Tapi kalau HP bisa menjadi hiponim jika hipernimnya itu adalah alat komunikasi. Ada HP, ada telepon, ada HT, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi hiper itu kan tinggi ya. Misalnya ada hipertensi kan tinggi, berarti itu paling atas, sifatnya masih umum. Sedangkan hiponim itu adalah pernyataan yang sifatnya khusus. Oke, terima kasih atas penjelasan dan juga contoh yang telah diberikan oleh Noval. Kemudian yang terakhir, Indana masih bisa terdengar enggak ya? Saya penasaran dengan suara Mbak In ini. In bisa enggak, In? Sudah bisa terdengar. Sudah bisa, Bu. Alhamdulillah. Sudah bisa. Indana ngabuburit kau nak. Oh, Bu, enggak. Mike antonim kenapa? ya, Bu? Ya, antonim. Antonim itu adalah sebuah kata yang maknanya itu menyatakan kebalikan, pertentangan, atau tidak kontrasnya antara satu dengan yang lain. Misalnya itu tinggi, pendek, terus tinggi pendek ya? Ya, tinggi sama pendek? Tinggi sama pendek? Tinggi dan pendek? Tinggi dan rendah. Nah, tinggi sama rendah. Kalau pendek itu gandengannya dengan panjang. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kemudian apalagi contohnya? Lebar sempit. Lebar sempit. Ya, lebar sempit. Lebar. Maju mundur. Oke. Modern kolot. Oke, ya. Terima kasih Mbak In. Akhirnya saya bisa mendengarkan suara merdu Mbak In ya. Dari tadi udah halo dada tapi tidak ada suaranya karena mikrofonnya ya. Mic-nya rusak. Oke ya. Besok dicek lagi ya sebelum mulai ya. Jadi antonim itu ya intinya ya lawan kata ya. Tadi disebutkan ada panjang itu dengan pendek ya. Kalau tinggi itu dengan rendah, jangan sampai terbalik. Nah, untuk antonim itu sendiri sebenarnya ada beberapa tingkatan ya, atau beberapa jenis, maaf. Antonim itu ada beberapa jenis. Nanti bisa kalian cross check di artikel atau di browsing-browsing itu ada ya. Nah, itu berkaitan dengan makna leksikal. Jadi ada sinonim, antonim, homonim dan kawan-kawannya, hipernim dan kawannya, dan juga yang terakhir adalah polisemi. Nah, berikutnya adalah makna gramatikal. Kalau ini sih gampang sebenarnya. Yang pertama adalah afiksasi. Sudah saya singgung pada pertemuan yang kemarin berkaitan dengan ejaan. Afiks itu namanya adalah imbuhan. Jadi berimbuhan. Di berimbuhan itu ya ada ada mekan, dikan, ada awalan, akhiran, gabungan awal dan akhir, dan ada sisipan. Itu berkaitan dengan afiksasi. Kemudian yang kedua itu ada reduplikasi atau pengulangan. Yang kemarin itu sudah ada ya di bagian ejaan. Nah, komposisi atau namanya adalah kompositum atau namanya adalah kata majemuk, itu namanya komposisi. Oke ya, itu berkaitan dengan makna gramatikal. Oke, waktu kita sudah mau berakhir. Jadi saya tegaskan materi UTS kita terakhir berkaitan dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Ya, untuk diksi. Ya, kalau minggu depan setelah UTS nanti kita lanjut ke ini.
perubahan makna sama pendayagunaan diksi ya. Jadi materi terakhir kita berkaitan dengan ini tadi, jenis dari makna leksikal dan gramatikal. Jadi mulai dari yang pertama berkaitan dengan sejarah itu, kemudian ada ragam bahasa, ada ejaan, dan yang terakhir adalah diksi berkaitan dengan makna konotasi, denotasi, leksikal, dan gramatikal. Kalau untuk jadwalnya biasanya itu sesuai dengan mata kuliah itu hari apa, biasanya seperti itu ya. Nanti untuk info lebih lanjutnya akan saya informasikan di grup ya. Jadi akan ada informasi tambahan. Oke. Sebelum diakhiri, ada yang mau dikonfirmasi lagi atau mau ditambahi? Silakan. Sebelum kita tutup, saya kasih satu kesempatan bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau menambahi, silakan. 1, 2, 3, tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya stop share dulu. Ya. Ya. Oke. Ya, sebelum diakhiri, biasa kita berfoto ria dulu sebentar. Oke. 2 season ya, 2 kali ya. Nah. Oke, sudah siap? 2 kali untuk ambil gambar. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, kemudian 1 kali lagi. Nah, slide yang berikutnya. Oke, Mbak Nafisa, lihat apa itu ya? Mulai 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Semoga ibadah kalian juga tetap lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun. Pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya, besok ya, kalau UTS mohon mengerjakannya dengan teliti ya, jangan sampai gerusa-gerusu, jangan sampai keliru karena akan berakibat fatal. Nanti akan saya berikan penjabaran poin-poinnya untuk masing-masing soal. Soal saya tenang, ada 2 lembar. Panjang kali Bu 2 lembar, iya bahasa Indonesia selalu panjang ya. Ada 2 lembar, 2 halaman. Oke. Sehat selalu ya untuk teman-teman. Minggu depan kita UTS, semoga kalian sehat sehingga bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau ada materi yang belum paham, Ibu buka sesi tanya jawab di grup WA, tapi jangan tanya, Bu soalnya apa atau kunci jawabannya. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Airi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bu Suci. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Oke, ya Nurul Mujiono baru kelihatan ya. Oke ya, terima kasih. Silakan untuk grup Ibu silakan, monggo.